Oknum pihak anggota tak bertanggung jawab arogan membuat seorang remaja lelaki menghembuskan napas terakhirnya. Kejadian ini sendiri terjadi di Subang, Jawa Barat. Seorang remaja asal Subang bernama Adrian Waher, saat itu dirinya berusia 16 tahun. Adrian sendiri masih bersekolah di SMKN 1. Adrian sering menjaga warung sang ibu saat dirinya pulang sekolah. Dikenal sebagai lelaki yang baik bahkan bertanggung jawab, selalu mengerjakan tugasnya, namun memang Adrian sendiri punya banyak teman dan suka nongkrong. Sebagai lelaki di usia keumurannya, dirinya pun punya hobi ingin menjadi pemain sepak bola. Bergabung di salah satu klub sepak bola dimasukkan orang tuanya. Adlan sendiri bahkan aktif di klub tersebut. Di mata keluarganya sendiri, Adlan memang punya banyak teman. Menurut sang orang tua, Adlan sendiri punya banyak hobi hingga akhirnya memutuskan salah satu hobi yang didukung keluarga adalah sepak bola, mengingat keinginannya keras dari semenjak kecil. Kehidupan berjalan seperti biasa saja untuk Adlan dan keluarganya. Namun suatu hari ada yang berbeda. Di jam 2 malam, Adlan mengaku kepada orang tuanya akan menginap dengan temannya. Saat itu pun diizinkan oleh sang ibu. Namun tak lama jam 4 subuh, rumah Adlan didatangi dua teman Adlan yaitu Dian dan Reza mengetuk pintu dengan keras. Panik saat itu ibu Adlan membuka pintu dan nampak kebingungan melihat kedua teman Adlan. Saat itu Dian dengan Reza mengungkapkan kalau motor mereka saat berboncengan 3 ditabrak polisi dan juga masuk ke gorong-gorong. Mereka berdua berhasil kabur, sementara Adlan yang tak bisa kabur dipukuli pihak polisian tersebut. Keluarga pun langsung ke TKP, namun ternyata Adlan sudah tak ada di sana. Menurut para warga setempat, Adlan sendiri sempat dilarikan ke puskesmas oleh pihak yang berwajib. Di puskesmas, keluarga pun nampak kaget melihat Adlan sudah dengan penuh luka cairan merah dan bahkan kritis. Hingga dari pihak puskesmas sendiri meminta keluarga untuk merujuknya ke rumah sakit besar. Adlan dibawa ke rumah sakit besar, namun ternyata di sana Adlan menghembuskan napas terakhirnya dan tak bisa tertolong. Keluarga dari Adlan sendiri merasa ada yang aneh dan membawa ke rumah sakit Polres Bayangkara. Tak hanya itu, keluarga Adlan sendiri melaporkan kepada pihak yang berwajib terkait permasalahan ini. Tak lama keluarga korban dan para warga pun demo di Polsek Pustaka Negara meminta kejelasan apa yang terjadi. Bahkan ingin tahu apa motif oknum tersebut menghabisi anak mereka. Dari permasalahan ini, polisi pun menyelidiki 7 saksi. Ternyata motifnya adalah saat itu pihak yang berwajib mengejar dan menabrakan karena yakin korban dan teman-temannya akan tawuran. Saat diamankan hanya Adlan yang terciduk. Namun nampaknya Adlan tak mau mengungkapkan dua identitas temannya dan lebih memilih diam hingga akhirnya pihak kepolisian mengambil tindakan. Namun nampaknya memang tindakan pihak kepolisian ini tidak bisa dibenarkan karena melakukan penganiayaan hingga Adlan tak bernyawa. Polisi saat itu mengamankan 2 motor dan 1 senjata tajam, 1 batang kayu dan juga serta helm. Kejadian ini sendiri bahkan dimulai saat Adlan dan 2 temannya nongkrong. Tak lama mereka mendapatkan tantangan dari geng sebelah hingga akhirnya mereka membawa senjata tajam dan berboncengan bertiga. Adlan sendiri saat itu berhasil diamankan pihak kepolisian, sementara kedua temannya berhasil lari. Oknum anggota pihak kepolisian yang mengamankan Adlan sendiri memang bukanlah tanpa alasan. Dirinya saat itu mendapatkan laporan dari warga dan langsung saja dirinya patroli hingga mendapatkan Adlan dengan teman-temannya. Saat itu tak mendapatkan nama-nama temannya Adlan hingga akhirnya menganiaya Adlan. Saat tak ketahuan, warga melaporkan kepada pihak kepolisian. Tak lama pihak kepolisian yang mendapatkan laporan pun akhirnya patroli. Dari sanalah pihak kepolisian mengidentifikasi 3 orang dari motor dan yakin mereka adalah pelaku tawuran. Menurut pihak kepolisian sendiri, Adlan dinilai tak kooperatif membuat oknum ini terus memukulinya. Kondisi Adlan yang sudah lemas pun langsung dibawa ke puskesmas, namun tak lama korban saat dibawa ke rumah sakit dinyatakan sudah tak bernyawa. Oknum ini pun sempat kabur setelah mengetahui kalau Adlan tak bernyawa hingga akhirnya diamankan rekan polisinya. Penanganan pihak kepolisian dinilai semena-mena kepada anak di bawah umur dan keluarga Adlan meminta ini diusut. Hingga akhirnya oknum tersebut pun diamankan Propam. Usai diotopsi, jasad Adlan sendiri dikembalikan kepada keluarganya. Adlan sendiri langsung dimakamkan di dekat rumah orang tuanya dan mendapatkan banyak doa dari teman-temannya. Banyak para teman-teman sekolah dan anggota klub yang nampak datang ke pemakaman Adlan. Sementara pihak kepolisian akan segera disidangkan dan terancam hukuman dikeluarkan secara tidak terhormat dan juga mendapatkan hukuman 15 tahun penjara. Namun permasalahan ini jadi pro dan kontra terkait pihak yang berwajib tersebut melakukan tugasnya terhadap orang-orang yang tawuran. Mesti jadi ribut dan pro dan kontra di antara para netizen dan juga para warga, namun pihak yang berwajib pun tetap datang ke rumah pemakaman. Bahkan saat itu, Kapolres datang untuk ikut tahlilan di rumah tersebut. Menurut pihak Kapolres tak ada yang disalahkan dalam kejadian ini.
Semua memang tak diduga, siapapun pihak yang berwajib mendapatkan tugas pasti akan menyelidiki. Apalagi anak-anak yang tawuran tersebut membawa senjata tajam. Terkait pihak oknum yang berlebihan saat menyelidiki, kini memang diselidiki oleh Propam dan pihak yang berwajib pun menyerahkan semuanya untuk diselidiki.